Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Ustadz kan membahas tentang takdir. Saya tuh suka bertanya-tanya ya Ustadz, setiap saya berbuat salah atau saya berbuat maksiat, ya Allah, apa ini takdirmu ya? Aku disuruh maksiat dulu. Saya selalu, saya berpikir kayak gitu. Makanya, makanya saya penasaran nih Ustadz. Sebenarnya maksiat yang saya lakukan, berbuat salah yang saya lakukan itu takdir Allah bukan sih gitu. Oke, nanti Oke. kita. Oke, yang kedua. Yang kedua, alhamdulillah saya ini single mom Ustadz, dengan 2 anak. Sebenarnya saya belum siap Ustadz jadi janda. Ya, tapi sebenarnya saya suka menjadi seorang istri. Saya menikmati sekali Ustadz menjadi seorang istri, memiliki anak. Saya sangat-sangat menikmati itu. Tapi qadarullah ya, suami saya diambil sama orang. Kenapa bahagia? Ya, karena menurut saya, oh mungkin ini takdir Allah, saya suruh menikah 2 kali Ustadz. Bentar Mbak Lega. Ini kayaknya udah berdamai dengan keadaan ya kayaknya ya. Karena Masya Allah. Pertanyaannya boleh? Ya, tapi saya sebenarnya sangat masih ingin menjadi seorang istri. Ya. Saya ingin banget menikah lagi Ustadz. Tapi di lain sisi saya selalu berpikir tentang seorang laki-laki, nanti kalau aku nikah lagi, aku dapat jodoh kayak mantan suamiku lagi. Aku selalu berpikir laki itu semua sama Ustadz. Semuanya Laki-laki semua sama. maaf Ustadz, maaf. Tapi jujur emang pemikiran saya tentang laki-laki seperti itu sampai saya ada di titik, udahlah aku gak mau berdoa tentang jodoh. Udahlah aku mau terima apa aja yang Allah kasih. Saya sampai takut untuk berdoa tentang jodoh saya gitu Ustadz. Saya bertanya, ada gak saran dari Ustadz Hanan untuk saya supaya saya tidak memandang laki-laki seperti itu gitu. Saya pasti mendapat jodoh yang terbaik. Pertanyaan ini pernah menjadi sebuah polemik juga di zaman Umar bin Khattab ketika Umar jadi khalifah. Jadi ada orang yang mencuri, kemudian dihukum, diadili. Di pengadilan dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, bukankah saya mencuri itu adalah takdir Allah?" Kata Umar apa? "Ya, saya menghukum kamu juga takdir Allah." Jadi artinya kalau takdir dijadikan sebagai excuse, nggak akan ada ujungnya. Jadi takdir itu kalau kita membahas, dia tujuan membahas takdir itu bukan untuk mencari excuse dan validasi dari sebuah kesalahan. Tujuan membahas takdir itu justru untuk memotivasi kita agar survive dalam setiap ujian. Itu angle iman kepada takdir itu ke sana gitu. Kalau sudut pandangnya berubah, maka nanti dia nggak akan sampai kepada tujuan dari pembahasan itu. Makanya kita perlu tahu setiap literasi dalam agama itu tuh punya makosidnya, punya tujuannya. Apa tujuan kita belajar tentang bab wudhu, bab toharoh? Apa tujuan kita belajar tentang bab ikhlas? Apa tujuan kita belajar bab memaafkan? Bukan berarti kita memakai kata-kata memaafkan untuk melegitimasi kesalahan. Kan harusnya kamu bisa memaafkan. Namanya memaafkan itu kan kewajiban sesama mukmin. Enggak, kalau kamu salah ya kamu tetap dihukum. Soal memaafkan itu urusan lain lagi. Jangan gara-gara kita ada narasi memaafkan, jadi kita seolah-olah ketika ada orang berbuat salah ya harus dimaafin tanpa dihukum. Enggak gitu. Ini berarti kan ada yang keliru dalam sudut pandang. Hanya gara-gara ada keistimewaan amal soleh memaafkan, berarti semua orang yang bersalah itu harus dimaafin tanpa dihukum. Enggak bisa kayak gitu teman-teman. Itu sudut pandang yang keliru tentang memaafkan. Begitu juga tentang kejujuran dan tentang kebohongan. Bukan berarti ketika kita disuruh jujur, segalanya kita jujur. Bahkan kata Nabi ada 3 hal yang kita gak boleh jujur. 1, strategi perang, gak boleh jujur.
Masa kita mau ngasih tahu ke musuh, nanti kami perangnya dari jalan sini ya, jumlah pasukan sekian. Gak boleh di situ. Kan saya orangnya jujur, gak boleh bohong. Gak bisa, salah. Sudut pandang jujur kamu itu salah. Kedua, jujur yang dilarang itu adalah bohong yang dibolehkan itu adalah bohong untuk mendamaikan dua orang mukmin yang saling menyakiti. Ada dua orang berantem, bacok-bacokan, atau mungkin berpotensi untuk bacok-bacokan. Kita jadi penengah dan kita bohong demi mengislah mereka. Misalnya di dua grup nih, kalian ada di dua grup. Di grup A nanya ke kalian, di grup B itu lagi ngomongin aku ya? Padahal benar. Terus kita bilang, enggak kok mereka lagi ngomongin tentang masalah kuliner. Kita nggak mau bilang kalau di sana tuh lagi ngomongin dia. Bohong nggak tuh? Bohong. Tapi itu bohong yang justru harus, bukan cuman boleh, harus bohong. Demi apa? Islah. Selama bohongnya nggak berlebihan. Enggak kok, mereka muji-muji kamu. Menurut mereka kamu itu orang yang paling suci apa? Itu berlebihan sih. Jangan dilebih-lebihkan. Cukup untuk menghindari fitnah aja. Yang ketiga, berbohongnya suami istri tentang masa lalu mereka setelah menikah. Bukan untuk selingkuh ya, tapi untuk move on. Beda, kalau berbohong untuk selingkuh namanya diganti di handphone. Tukang gas. Itu berbohong untuk selingkuh. Kalau berbohong untuk move on, misalnya ketemu pas lagi gak sengaja di mana, atau pas lagi reuni, atau pas lagi ketemuan apa, ketemu orangnya kayak beda gitu ngelihatnya. Si Fulan belum bisa move on gitu ya. Sama suami nanya ke kalian, yang itu tadi temen kamu kok ngelihat kamu beda banget ya. Emang dia siapa kamu? Enggak, kok bukan siapa-siapa. Kalian gak pernah pacaran? Enggak, gak pernah pacaran. Mungkin ya karena udah lama gak ngeliat, heran aja kali mungkin aku kayak gini. Oh, jangan jujur. Oh iya, kami dulu pacaran 15 tahun sih. Gak boleh jujur. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan niat untuk move on, bukan dengan niat untuk selingkuh. Artinya sudut pandang itu penting dalam agama, teman-teman. Begitu juga ketika ngebahas tentang bab takdir, sudut pandangnya harus clear dulu nih. Kenapa takdir itu harus diimani? Untuk membuat kita tough, untuk membuat kita tangguh dalam menjalani hidup, karena semuanya diatur sama Allah SWT. Bukan legitimasi dosa dan kesalahan. Jadi kalau ngomongin dosa, ngomongin ampunan Allah, ngomongin konsekuensi dari dosa, secara hukum konsekuensinya apa, secara keberkahan konsekuensinya apa, di akhirat konsekuensinya apa, jalan keluarnya adalah taubat, minta ampun sama Allah. Itu bab dosa tuh di situ. Tapi kalau bab takdir dimasukin ke dalam pembahasan dosa, nanti jadi rancu. Makanya ketika ngebahas dosa, nggak ngomongin takdir, ngomonginnya tuh antara taubat atau konsekuensi. Kalau kita bertobat, dosa apapun pasti Allah ampuni. Walaupun berkali-kali kita berbuat dosa, berkali-kali kita bertobat, berkali-kali Allah menerima taubat kita. Kenapa nggak ke sana arah pembahasannya? Terus yang kedua, semua laki-laki sama. Gimana cara mengubah pandangan Kak Lega ya? Mbak Lega tentang laki-laki? Gimana ya? Kalau saya ngelihat dari sudut pandang takdir ya, semua kita itu kan diciptakan wa khalaqnakum azwaja. Semua kita diciptakan berpasang-pasangan kan. Masing-masing punya jodoh. Berarti jodoh kita itu takdir Allah. Kita terima nggak kita terima, kita kejar atau kita hindar, ya ketemu. Gimana pun kalian menghindar, kalau Allah menetapkan fulan adalah jodoh kalian, ketemu nanti. Gimana pun kalian kejar, kalau Allah tetapkan dia bukan jodoh kalian, gak bakal ketemu. Kenapa? Itu takdir mubrom, takdir yang gak berubah. Sehingga cara terbaiknya bukan tentang masalah, saya siap gak ya punya suami, saya siap gak ya menikah, bukan itu. Tapi belajar, supaya kita memantaskan diri, sehingga at-tayyibin lit-tayyibat. Nanti Allah berikan sesuai dengan kapasitas dan frekuensi kita. Jangan berkecil hati Kak Lega, karena Sayyidah Khadijah juga pernah 2 kali gagal dalam pernikahan. Yang pertama menikah, suaminya meninggal. Yang kedua menikah, bercerai.
menjanda lama sampai umurnya 40 tahun.